Salah satunya memperlihatkan nih, lu kalau ikut sama gue enak, cuma ada syaratnya. Contoh, ya udah lu harus potong jari lu, mau nggak? Gitu kan? Ya mau, demi kekayaan nih potong, set. Ya kan? Ya udah lu tinggalin agama lu, mau nggak? Mau, demi kekayaan, ya udah tinggal. Harus ada sacrifice-nya ya. Iya. Tetap ada persembahan, bahkan itu persembahannya benar-benar real yang hidup-hidup. Diapain tuh? Lah, benar-benar hidup-hidup yang cuma lu tapi lu matinya nanti dengan lu diangkat. Nggak lu mati ditusuk ibaratnya. Ya kan ditusuk tapi lu cuman ya jadi sih ini ilustrasi ya. Kayak kita digorok kita set, tapi kita masih hidup nih. Keadaan hidup. Nanti dengan pelan-pelan kan dia melakukan ritual-ritual, nah itu kita mulai keangkat tuh. Akan jadi makanan santapan si Lucifer itu sendiri. Itu barengan sama lo saat itu? Iya, bahkan gue juga sempet kaget kok pertumbuhannya anak pertama. Gue kira emang cuman sekedar doang. Tapi emang udah pasti sih dia kan cepet melesatnya gitu. Sorry, ini dia kalangan artis atau main band atau apa nih? Atau politisi atau apa? Dia sekarang main band. Oke. Bandnya namanya apa? Assalamualaikum brother, ketemu lagi di channel Jajah Malam. Ya, hari ini gue terlihat seperti anak baik-baik. Karena apa? Gue pakai kacamata. Ini gara-gara lu pada nih, komen sampai ribuan. Gue ngebalesinnya sampai tengah malam dan gue tiduran. Ternyata saat gue cek ke dokter mata, gue udah harus pakai kacamata bro. Ya minimal kelihatan kayak orang kutu buku. Oh iya, hari ini gue pengen membahas lagi tentang episode yang kemarin ya. Yang kemarin tentang gereja setan. Karena menurut gue ini sangat menarik. Karena ya bisa dibilang ini terjadi di seputaran lingkungan kita sendiri yang mungkin tanpa kita sadarin. Dan mungkin narasumber kali ini yang menciptakan gereja setan kemarin akan gue minta pendapatnya tentang apa aja sih yang mungkin bisa dibilang representatif dari simbol-simbol mereka dan arah dan tujuannya mereka, baik itu dalam skup skala lokal maupun nasional sampai internasional. Langsung aja perkenalan lagi dengan narasumber yang ganteng dan rambutnya udah berubah ini dengan bernama Bang Rizky. Halo Bang. Apa kabar? Lagi kita. Sehat brother? Hai, sehat. Halo teman-teman. Rambut lu keren bro, kayak megaloman. Itu sesuatu arti yang beda lah. Ada arti beda ya. Nah, Ki, Yuk. kegiatan lu apa nih? Kan dulu waktu itu gue sempat dengar lu kan sempat di PHK ya saat itu ya. Di PHK ya karena hal-hal itulah. Dan akhirnya lu kegiatan lu sekarang ngapain aja sini kalau mau tahu? Ya, gue sih puji Tuhan Bang, sekarang lagi ngebangun usaha sih. Oh gitu. Iya, usaha di bisnis kuliner. Itu di pecel lele. Pecel lele? Di daerah mana tuh? Di daerah Bogor Bang. Bogor? Bogor Gunung Sindur. Oh Gunung Sindur? Iya, Gunung Sindur. Di daerah Kampung Jeletreng. Kamu Jeletreng, patokannya apa nih? Patokannya ya udah pasti, udah ada sih di map. Cari aja di Sinar Pecel Lele 88. Sinar Pecel Lele 88. Nah, Kalau mau ketemu saya, kita bahas-bahas tentang gereja setan sambil makan lele. Lu makan lele sambil ngomongin setan, asik nggak? Iya. Bayangin makan ayam gitu sambil cerita gereja setan. Dengan pedasnya sama, pasti enak sih itu Bang. Iya. Pasti enak sih itu Bang. Belum nyoba ya. Nah, lu bro, lu yang pengen ngobrol-ngobrol sedar. Kadang-kadang gini ya, mungkin kan kita nggak pernah tahu yang namanya ada netizen atau mereka yang, Bang, gue ada yang begini-begini atau begini-begini mau nanya langsung sama lu. Artinya kan lu yang pernah berkecimpung, minimal lu bisa aware duluan lah ke mereka. Iya. Ya kan?
Datang aja ke toko gua. Datang aja dan mudah-mudahan enak ya. Iya. Kalau nggak enak, lu komen di sini caci maki. Gua mau buka kayak ini bang, si pengacara itu yang buka konsultasi. Wah. Oke. Jangan lupa datengin ya. Itu enak bro. Sinar Pecel Lele. Sinar Pecel Lele 88. Di Instagram ada bang. Instagram ya. Nanti gua kasih link ya. Iya ada. Siap brother. Thank you. Oke. Gereja Setan yang kita bahas di episode lalu bukan sekedar sekte kecil berskala lokal, melainkan sebuah jaringan internasional yang mempunyai infrastruktur dan jaringan kuat yang didukung oleh brand-brand besar dan beberapa perusahaan media sosial terbesar di dunia. Di sini kami akan coba membahas ciri-ciri entitas yang terindikasi terafiliasi dengan jaringan mereka yang dapat dilihat melalui simbol-simbol maupun ciri khas yang mereka coba sampaikan di acara sekelas Olimpiade maupun Piala Dunia Sepak Bola. Semoga ini menjadi sebuah wawasan untuk kita semua dalam memaknai apa yang ditampilkan di media sosial maupun acara seremonial yang dapat menambah kewaspadaan kita maupun orang-orang yang kita cintai dari jerat dan tipu daya iblis di dunia yang nyata. Semoga bermanfaat. Kemarin kan kita udah ngebahas nih ya masalah gereja setan itu ya. Nah, artinya buat gue nih banyak hal menarik. Di situ kan bisa kita lihat di saat di dalam gereja itu mereka coba ke internalnya yang sudah dirangkul, mereka memperkenalkan yang namanya lesbianisme, homoseksual maupun swinger lah. Bertukar pasangan, artinya hal-hal seperti ini yang ini skup skala kecil ya, kan secara globalnya kan juga ada yang kemarin seperti kita lihat di Olimpiade, itu di Piala Dunia. Nah artinya mereka ini kan gerakannya bukan gerakan sekte lokal nih, artinya memang udah gila ngeri internasional gitu. Global. Nah di sini gue pengen kita sekedari DJ ini teori konspirasi ala gue berdua ya, lu nggak usah percaya boleh, nggak percaya wajib. Jadi kita cocok logi dengan orang yang pernah memang ada di sana, dan gue sendiri pun menganggap ada banyak kejanggalan yang mungkin kita bisa buat bahan obrolan. Nah di sini yang mungkin gini bro, di kehidupan nyata ini kan kemarin lu sempat di saat lu mau keluar, lu sempat ngasih tahu perjuangan lu seperti apa, sampai bagaimana kuatnya jaringan mereka, sampai lu dipecat dari pekerjaan juga, sampai lu dibikin susah, bahkan secara goibnya pun mereka mengirim sesuatu yang bahkan bisa ketangkap dalam kamera kemarin ya. Itu ngeri banget sih buat gue. Jadi di sini di kehidupan nyata sekarang kan bisa dibilang banyak sekali orang-orang yang include di situ berbagai macam motif. Ada yang tujuannya wah supaya gue cepat di orbit nih, supaya gue bisa ini, supaya gue bisa itu. Nah orang-orang ini kalau bisa dibilang simbol-simbolnya seperti apa sih Bu? Dan orang-orangnya ini ciri-cirinya yang skup lokal dulu deh, kita bicara skup lokal. Mereka ini yang model-model dan tipikalnya seperti apa? Jadi mereka itu memang benar-benar membawa tentang apa yang sudah diajarkan sama apa yang sudah mereka pelajari gitu ya, bisa dibilang seperti itu. Karena kita itu di satanik itu mempelajari yang gue bilang seperti kemarin tentang hal-hal gimana caranya kita lebih ke membuat orang itu supaya tidak percaya akan Tuhannya lagi. Poinnya itu, poin pertamanya itu. Dan yang mereka incar itu ya terutama ya anak muda. Santapan utama mereka anak muda. Kayak gue waktu zaman kemarin itu, nah itu jadi santapan mereka. Terlebih anak-anak muda yang bisa dibilang sangat mencintai Tuhannya, dibilang cinta mula-mula lah. Dan bukan cuma itu, tapi juga mengincar juga mereka itu kayak salah satu anak-anak muda yang mempunyai keluarga yang bisa dibilang ya tokoh-tokoh besar agama lah. Salah satunya mungkin dari ada juga yang anak pendeta, ya kan, yang keluarganya masih ada pendetanya, atau mungkin juga bukan cuma itu sih, semua agama sih mereka ambil. Justru orang-orang yang seperti ini menjadi target. Ya, jadi target man mereka. Jadi karena mereka tujuannya ya udah mereka ngincer anaknya dulu, baru nanti kepalanya, dari kepalanya baru ke semuanya. Oke, jadi mereka melakukan gerakan yang cerdas ya, cerdik, efisien. Langsung sesuatu yang dituju semua mata. Oke. Bahkan sudah ada yang mereka bisa dibilang apa ya? Mereka datangkan dari sana langsung untuk datang ke sini gitu.
Udah banyak itu. Jadi kayak contoh orang-orang bule yang fasih bahasa Indonesia itu ternyata udah banyak. Agen-agen mereka. Agen-agen mereka itu salah satunya agen-agen mereka. Mereka malah nggak menutup diri, malah mereka membuka kalau gue nih adalah ini gitu. Udah segitu. Sampai segitunya. Wah, anjing. Malah sekarang malah terang-terangan, makin wah karena mereka tuh menganggap ya udah dunia ini adalah genggaman mereka, bebas gue mau ngapain. Toh kalau tanpa kita sadari juga semua yang kita pakai juga ibaratnya sehari-hari itu adalah Produk mereka produk juga. mereka. Nah ini menarik bro, salah satunya mungkin ini yang mana sempat agak ramai itu ya, simbol-simbol pentagram di sepatu Nike. Artinya kan ini brand internasional, brand besar, yang artinya kan kalau gue tangkap kemarin, pendanaan mereka ini seperti lu di saat masuk ke sana tuh lu mendapatkan uang sangu yang 350.000 di zaman itu, ya berarti zaman lagi susah, itu sangat berharga ya. Artinya pendanaan mereka ini mulai dari produk-produk ibaratnya brand-brand internasional, baik sesuatu yang sifatnya ilegal, seperti apa, judi online, Ya. pornografi, narkoboy, salah satunya juga ada juga waktu itu gue pas kesana itu dapat salah satu brand rokok yang cukup lumayan terkenal. spill dong, ya, dikejar loh, Ya, rokoknya berwarna-warni lah. warna-warni pokoknya ya. Warna-warni ada warna merah, Oh, biru, putih, gitu. Ada itu. kok mahal tuh ya? Iya kayaknya. Hanya orang-orang tertentu aja bisa beli ya. Gue pernah nyobain tapi gue nggak mau beli lagi. Karena emang mereka salah satu itu. Sumber-sumber pendanaannya itu dari berbagai macam hal. Iya, intinya mereka itu bersumber dananya dari kita-kita juga ya tanpa kita sadari. Kita adalah penyuplai ibaratnya buat mengembangkan mereka. Dan salah satunya itu sekarang banyak itu di perfilm-filman. Banyak sekali perfilman itu kayak tanpa disadari teman-teman. Kalau kita bisa bilang, oh kita mau hindari Titanic, tapi lu nggak tanpa sadar lu malah beli tiket, lu nonton udah menjadi player mereka. Bahkan bisa dibilang ada tuh sampai sekarang tuh terkenal banget. Ya kayak bahkan dipuja-puja, selalu dipuja, oh jadi idola gue, jadi favorit gue, oh ini jadi ini gue mau jadi kayak gini dong gitu. Karena mereka itu menimbulkan kayak gimana ya, salah satunya ya ingin menghilangkan Tuhan itu. Orang-orang kan biasanya, oh gue mau jadi seperti ini dong, mau suci gitu, mau apa. Ini enggak, gue mau memunculkan sosok idola baru, gue mau punya kekuatan super yang dong. di-brand oleh mereka. Oke. Udah gitu, gue mau bisa kayak gini, kayak si ini. Nah itu udah salah satunya. Nah ini bro, salah satu yang pengen gue tanya nih. Gue sempat agak curiga juga ya. Ini balik lagi nih, ini teori konspirasi ala gue berdua nih. Lo boleh percaya nggak percaya, harus percaya. Jadi gue dulu sempat mikir ya di beberapa stasiun TV. Kenapa sih mereka tuh selalu menampilkan, kenapa sih host itu harusnya selalu kemayu? Artinya kan ini apa ya? Gue sempat berpikir apakah ini secara alam bawah sadar masyarakat akan dicoba untuk menerima mereka sebagai sesuatu yang biasa. Ya kan, artinya kan ini salah satu simbol yang kemarin mereka ingin ini kan, ya, antara laki sama laki. Dan menurut lu itu masuk akal nggak? Make sense sih menurut gua, karena ya salah satunya itu mereka membuat hal-hal yang mungkin bias ya buat orang. Kalau misalnya orang dulu ini tuh orang, ngapain sih lu jadi kayak gitu, ya kan? Kalau orang-orang zaman dulu nih, tabu lah kita ngeliat kayak gitu, tabu ya, betul. Lu gitu sih kok cara berpakaiannya seperti wanita, mohon maaf gitu ya. Tapi semenjak adanya ya di televisi nasional gitu kan, malah mereka diorbitin pembawa acara ikonik, ya kan? Mungkin gue pikir sih emang salah satu cara mereka juga sih. Gitu saja tuh mereka biar oh iya nih jadi terbiasa. Dan sebenarnya itu udah bukan dalam kitab pun kita ya, yang kita punya nih kitab-kitab agama, hal itu udah salah besar gitu. Secara ya kan laki-laki berpakaian wanita berpakaian laki-laki, itu udah tertulis gitu. Agama manapun agama manapun tuh melarang. Dan menurut lu kan ini agak loncat keluar sedikit, ada fenomena-fenomena di luar negeri itu sudah beberapa gereja bahkan melegalkan pernikahan sesama jenis. Artinya terindikasi apakah ini terkait? Ayo. Ya tentu saja. Ya tentu saja ya. Itu gini lah, kita bicara gereja gitu menghalalkan buat laki-laki sama laki-laki itu udah salah. Mana ada sih kitab mana yang ada tertulis gitu disahkan laki-laki dengan laki-laki, kan nggak ada.
Di kitab manapun nggak ada kecuali di kitab Satunik ya. Kalau kitab Satunik pasti ada itu, ya kan? Pasti tertulis. Makanya kita nggak usah berbicara, oh ini gereja ini aja mensahkan. Balik lagi, kitab mana yang di ayat berapa? Kasih tahu saya nih yang melegalkan bahwa laki-laki sama laki-laki itu boleh, perempuan dengan perempuan itu boleh. Bahkan sampai bisa diberkati. Itu Tuhannya siapa? Gitu, dan arahnya kemana? Kalau misalkan Satonik itu mungkin iya. Gitu teman-teman. Nah, dari sini apa tuh namanya? Orang-orang sekarang balik lagi kemarin kan yang gue tangkap di saat di gereja itu lu melihat ya beberapa orang famous lah ya, orang-orang yang mulai dari kalangan artis, mungkin politisi, mungkin segala macam. Mereka ini ya seperti gue bilang ada yang pengen diorbitin dan segala macam. Tapi kan mereka pasti nggak cuma-cuma dong. Lu gue naikin, lu paling nggak membawa misi apa? Iya. Nah, misinya itu arahnya biasanya ke arah mana sih bro? Ciri-ciri orang-orang yang bergabung dengan mereka ini. Susah kan lu jawabnya? Baik-baik, kepleset. Aman lah. Oke. Jadi ciri-ciri mereka tuh satu membawa kebebasan. Jadi nggak ada ya, ibaratnya mereka ini kan bilang kalau dunia ini adalah surga mereka. Jadi mereka mencerminkan tuh, memperlihatkan cara hidup mereka seperti apa, ya kan? Kalau toh kita balik ke agama kita gitu, kalau kita yang tadi berpanduan dengan kitab yang sudah ada gitu, kita tahu itu salah. Nggak harus kita ngikutin, gitu kan? Karena tahu ini perbuatan yang nggak benar kan, mabuk-mabukan, ya kan segala macam itu udah sesuatu yang salah untuk dipertontonkan. Harusnya itu nggak dipertontonkan. Kenapa harus dipertontonkan gitu kan? Kayak gitu. Jadi mereka tuh malah mau membuat, oh ya gue mau, jadi berpikirnya gini, misi mereka tuh seperti yang tadi gue bilang, oh gue mau tuh jadi kayak dia, bisa mabuk-mabukan, ini bebas segala macam, ya kan? Jadi membawa hal yang buruk, bukan membawa hal yang baik. Tapi kadang di satu sisi mereka juga bisa menjadi hal yang baik banget. Betul. Karena jadinya rancu kan? Bener. Ya kan, orang masih bisa mabuk-mabukan tapi masih bisa. Oh si ini orang baik kok, tapi dia juga mabok kok. Nah iya, jadi ada kayak gitu. Sebenarnya kalau mau jadi baik ya baik aja, mabok ya mabok aja. Gue jadi teringat ini nih, sosok seorang pengacara terkenal ya. Dia sering menolong orang-orang yang kesusahan dengan buka hotline-nya dia. Tapi ada satu sisi dia saat buka sebuah diskotik, yuk kita mabok sampai akhir zaman. Iya. Yeah. Lu tahu dah tuh? Nggak tahu gua. Nggak tahu. Main apa dong ya? Nggak kenal gua. Nggak pernah ngeliat. Nggak pernah lihat ya? Salah ya nggak tahu. Ya, artinya banyak sekali sosok seperti ini yang memang memang ada ya. Ada. Karena emang tujuan mereka kan itu. Salah satu kan misi mereka dibilangnya menaruh misioner ya, salah satu misionaris versi mereka. Ya, misionaris versi mereka tuh ya salah satunya memperlihatkan nih, lu kalau ikut sama gue enak, cuma ada syaratnya. Nggak cuma-cuma lu bisa datang, nggak cuma-cuma lu bisa ibaratnya, ya gue mau join, oh iya silakan, nggak kayak gitu. Ada yang harus lu korbanin dulu. Lu harus berani berkorban, apa yang lu mau korbanin gitu. Yang bisa dilihat aja, misalkan contoh, ya udah lu harus potong jari lu, mau nggak? Gitu kan? Ya mau, demi kekayaan nih potong, set. Ya kan? Ya udah lu tinggalin agama lu, mau nggak? Mau demi kekayaan, ya udah tinggal. Harus ada sacrifice-nya ya. Iya. Itu dibalik nyawa ya. Maksudnya selain nyawa itu udah pasti. Nyawa itu udah pasti lu bakal mati gitu kan. Dalam yang gue bilang itu sebelum podcast kita yang kemarin itu, udah bakal ditentuin. Tapi lu dilihat lagi nih, ya kan, bisa mengorbankan apa lu demi gue, kayak gitu. Banyak hal-hal seperti itu yang terjadi. Nah, oke. Yang kita bisa lihat kawan-kawan. Nah, di sini artinya, mengutip dari yang kemarin lagi, apakah orang-orang yang pernah lu temui di dalam gereja nggak bener itu, yang sekarang ini masih gereja setan aja bilangnya? Iya, gereja setan itu, betul. Gereja setan itu dia masih ada dan masih eksis dan masih up sekarang orang-orangnya. Ya, up semua. Tahun ini adalah tahun mereka. Gitu. Tahun ini tahun mereka. Tahun awal saya masuk itu tahun mereka, dan mereka tuh sempat drop. Ibaratnya habis masanya, terus ini mereka nge-up lagi. Di tahun berapa tuh mereka menurun? Ya pokoknya setelah 2018, 2019 itu. Berjalannya COVID, hilang. Tapi pas udah masuk itu, nge-up lagi. Startnya lebih parah lagi, lebih gila lagi ini. Naiknya tuh dibilang meroket, sangat-sangat meroket.
jauh terbang tinggi orang-orang itu. Dan kita bisa lihat dengan cara mereka dan dari ya mereka memperlihatkan gaya hidupnya seperti itu, balik lagi ke situ. Karena bebas-bebas aja menurut mereka. Oh nggak ada yang. Nah ini kan artinya yang gue lihat sih yang namanya sesuatu itu pasti akan coba ditanamkan baik melalui segala hal ya. Salah satunya adalah berupa simbol-simbol. Karena simbol itu adalah sesuatu yang kita lihat dan secara alam bawah sadar kita akan menerima itu terus-menerus. Dan dari kita di saat ada itu kita sudah bisa menerima ya kan. Nah ini cocok logi lagi nih. Cocok logi. Ada beberapa yang gue lihat di beberapa gedung pemerintahan pun ada lambang seperti itu. Bahkan di IKN yang baru pun nanti gue kasih tahu gambarnya itu adalah bentuknya itu pentagram. Dan kayak contoh-contoh ya maaf ya kayak kan yang kalau di luar kan di patung Liberty-nya itu kan dengan apinya itu dan kita dengan Monasnya kita dengan apa artinya ini kan sudah menunjukkan memang mereka ini ada bukan sekarang aja sudah dari tahun mungkin 40, 50, 18an pun sudah ada tapi mungkin skalanya sesuai dengan zamannya ya kan. Kalau gue boleh berbicara gitu ya melihat itu sebenarnya di setiap dunia di setiap negara itu di setiap negara itu mereka udah memasang, ibaratnya udah ada nih simbol-simbol itu. Kenapa? Jadi balik lagi, kita yang belum paham itu cuma tahu oh iya nih simbol nasional, simbol apa. Padahal itu ada maksud tersendiri, ada tujuan tersendiri gitu. Bahwa menunjukkan ya bukan yang saya berbicara tentang apa yang tadi disebutkan nih, tapi kita berbicara maknanya, makna untuk mereka. Bahwa oh ya negara ini akan siap gitu. Negara ini akan siap, negara ini akan siap. Salah satunya seperti itu. Makanya bisa dibilang tak terkoyahkan itu nanti akan kembali ke pusat lagi. Pusatnya di mana ya? Oh gitu. Kenapa dua negara ini? Karena di sana itu menjadi satu kesatuan, Bang. Okay. Salah satunya ini gue sebutin di salah satu negara itu udah siap yang namanya sapi lembu merah. I see. Sapi lembu merah udah siap, bait Allah itu udah siap. Tinggal dalam proses nih ibaratnya, proses pemerataan, proses pengusiran. Karena tanah suci itu lagi diperjuangkan sampai sekarang. Benar-benar harus diratakan. Nanti setelah rata, ya kan sapi lembu merah, bait Allah yang kedua sudah siap. Nanti akan dimunculkan nih, kita bilang itu secara umumnya Imam Mahdi lah kalau di lu, versi lu. Kalau di gua, itu akan Yesus Kristus kedatangannya. Yesus Kristus itu sekarang ini lagi dalam proses ibaratnya lagi percobaan lah. Nanti itu akan benar-benar sama apa yang ada di Alkitabiah. Kayak yang lu bilang dia itu bisa menghentikan hujan, mendatangkan hujan, membuat tanah tandus yang menjadi rerumputan, terus bisa berjalan di atas air, ya kan? Itu akan ada mukjizat-mukjizat seperti itu, menghidupkan orang yang mati. Iya. Nah itu akan jelas terjadi, Bang. Dan itu akan menjadi gimana ya? Menggoyahkan iman-iman kita nih, seperti kita, dia benar gak sih Tuhan kita gitu? Itu yang bisa menilai itu cuman dari iman kita. Di saat kita percaya, kita berarti percaya sama manusia. Betul. Sementara mereka ini lagi disiapkan di salah satu daerah di negara pusat lah. Ya kan di dunia ini. Mereka orang-orang pasti tahu. Di salah satu area, mungkin di area 51. Oke, gue tahu. Ya, gue sebut gak apa-apa. Di area 51. Nah, di situ. Karena sudah mulai mempersiapkan mereka. Untuk hal-hal yang bisa dibilang, yang tadi gue bilang itu. Yang akan nanti adanya Imam Mahdi, segala macam. Dan di situ juga banyak yang namanya pengkloningan itu, Bang. Dan nanti ditimbulkanlah semuanya yang bisa disebut, mohon maaf itu tokoh-tokoh agama yang besar. Seperti dibilangnya pencipta tokoh-tokoh agama itu akan ditimbulkan lagi. Dan semua orang akan berbalik ke situ. Dan tidak akan percaya lagi yang namanya Tuhan. Nah ini mirip juga sih bro dengan di keyakinan gue nanti ada yang namanya fitnah dajjal ya seperti persis yang lo bilang. Mungkin kalau di versi di agama gue adalah akan ada seorang yang fitnahnya luar biasa, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa tanaman gurun pasir jadi sesuatu yang dia bisa menerbitkan hujan di mana dia mau, orang semua akan kelaparan. Artinya orang yang mau hidup artinya mau ngomong ke arah dia itu kan iman lagi baliknya. Orang milih mati atau nyembah dia kan gitu. Itu artinya memang sudah mendekati itu ya.
Sudah. Sudah mendekat, dan tanda-tandanya pun ya mungkin dari Alkitab lu dengan Al-Quran gue mungkin memang sudah sama-sama mengarah ke sana ya. Wah itu gokil sih ya. Iya, karena mereka ini bergeraknya secara global. Sebelum kita lahir bahkan mereka sudah ada. Gitu. Betul. Bahkan ada yang mereka itu bisa dibilang yang tadi gue bilang berkloning gitu. Ya kan, di salah satu sisi pendiri-pendiri ini harusnya udah mati, tapi mereka bisa hidup lagi. Ya kan? Iya. Itu benar-benar, apalagi kalau yang kita lihat ya, secara maksudnya cara tidak sengaja atau gimana di saat kita menonton film-film itu adalah salah satu mereka udah ngasih clue nih bahwa ntar ke depannya seperti ini, kan seperti ini. Mereka tuh udah ngasih tahu sebenarnya dari dulu masa depan. Kalau kita tarik garisnya, kita balik lagi ke tahun 2000 deh. Tahun 2000 itu banyak sekali bang clue-clue yang terjadi pada tahun ini. Dan tahun-tahun yang berjalan. Makanya The Simpsons itu heboh ya? Nyebut merek lagi katanya. Oke. Nah ini bro, menarik juga ya. Nah sekarang gue pengen kita ngebahas masalah itu tuh. Jaringan mereka di skala internasional nih. Artinya kan seperti gue bilang tadi, ini bukan sektor lokal. Iya. Ini sebuah kekuatan besar internasional. Mungkin yang timbul di kita hanya sebagian kecil dari apa yang mereka punya, gitu loh. Nah di sini kan pendapat lo gimana? Kemarin tuh kan sempet ya mungkin di Piala Dunia yang tim Jerman yang dengan pelanginya dan segala macam yang di Piala Dunia Qatar, dan di yang paling parah itu di Olimpiade Prancis di openingnya itu. Nah ini menurut tuh simbol-simbol ini maknanya apa buat mereka, dan mereka pengen nunjukin apa sih? Sebenarnya ini tuh udah gue bahas sih bang. Kalau di inian gue pribadi ya, maksudnya udah mungkin di sini kan belum. Ya, buat followers. Iya. Cuma ini gue mau membagikan lagi lebih luas lagi buat teman-teman jelajah malam nih ya. Oke. Yang akan menembus 10 juta viewers ini. Amin ya Allah. Lebih bahkan 100 juta. Amin ya Allah. Jadi kalau mereka itu menunjukkan bang, kehadiran mereka tuh benar-benar ada gitu. Gue tuh mau nunjukin salah satu bagian dari mereka. Ya kan, salah satunya ya mungkin kita sering lihat yang namanya Illuminati, Freemason, segala macam, itu salah satu bagian dari mereka. Dan salah satunya ya di Piala Dunia itu. Kenapa harus dimunculkan seperti itu, ya kan? Karena mereka mau eksistensinya juga kelihatan nih. Tanpa, kalau orang ada yang ngeh gitu kan, oh iya ini arahnya ke sana. Tapi kalau yang nggak ngeh itu dianggap biasa aja. Karena dia ngelihatnya sosoknya ya ke Messi, ke Ronaldo, ke siapa, tapi nggak tahu unsur yang di balik itu. Nilai yang mereka bawa. Kayak sebenarnya kan itu hal yang salah, simbol yang salah kan. Kita tahu kalau mereka itu sudah mengklaim bahwa pelangi itu adalah simbol mereka gitu kan. Bahwa pelangi itu adalah salah satu perwujudan mereka itu tentang kebebasan. Ya kan, yang ada di gereja setan juga. Gitu. Dan gue bahas kenapa Olimpiade, bahkan di Olimpiade Paris itu ada salah satu yang mempertunjukkan itu di saat perjamuan Tuhan Yesus. Iya, gue tahu itu. Itu malah banyak sekali. Itu mereka udah mulai memunculkan. Bahkan kalau teman-teman bisa lihat lagi ke bisa dimunculin nggak sih? Ya, gue tongolin, tenang aja. Nanti dimunculin. Nah itu salah satunya itu semua agama akan dicengin semua. Iya. Kalau teman-teman nggak cuman Kristen doang, tapi semua agama, ya kan. Jadi kalau dibilang oh Kristen terlalu ini, enggak. Sebenarnya kita ini yang justru yang di manusia ini, yang di bumi ini yang nggak aman gitu. Ini musuh umat manusia, bukan satu agama. Bukan satu agama. Mungkin namanya gereja setan gitu. Kalau mungkin di sana kan satanic church, ya kan. Dalam pemahaman itu gereja itu bukan cuman Kristen, itu tuh wadah. Gereja itu kalau bisa dibalikin lagi dengan arti itu wadah orang berkumpul, bukannya satu tempat agama gitu pemahamannya. Jadi cuman orang-orang Kristen, orang-orang yang Muslim aman, ini enggak, sama aja. Nah ini kan kemarin sempat ada yang sempat nge-DM lu tuh dengan cerita yang sama tapi versi Muslimnya, ya kan? Dan dia akhirnya udah sempat gue hubungin bro, kalau bahwasannya dia juga mau cerita di sini. Jadi ternyata gerakan-gerakan seperti ini nih nggak hanya di gerejanya aja, bahkan di Muslim pun ada. Dan gue belum tahu cerita seperti apa. Nanti gue coba tampilin. Mudah-mudahan itu juga bisa mengedukasi kita kalau ini nih bergerak ke semua aliran agama. Jadi ini benar-benar bukan satu ya.
Dan satu lagi bro yang gue pengen tekenin, ini kan artinya bahkan udah ada beberapa skup negara yang jelas-jelas membela para, sebut aja lah LGBT. Yep. Artinya mereka ini bukan lagi sebuah komunitas kecil, artinya sudah sebuah negara loh sudah mendukung mereka. Artinya ini kan mereka sudah yang benar-benar real menantang itu kan setahu gue Rusia, ya kan? Rusia dan ya mungkin Timur Tengah lah. Tapi kalau yang namanya kayak Perancis, Amerika dan itu kan wah, ini ngeri banget tuh bro. Nah ini gimana nih menurut lu nih? Sebenarnya kalau menurut gue gitu ya, mereka itu pengen menggenggam semua bang. Emang ada beberapa yang belum. Yang tadi lu sebutin tuh bener banget gitu. Ada beberapa yang belum ke arah sana. Tapi seenggaknya mereka tuh mau memunculkannya taktiknya dengan apa gitu. Berbagai macam cara tuh mereka punya. Seperti yang kita lihat nih, media sosial segala macam. Nah itu adalah media mereka, caranya mereka untuk berperang gitu, jangan salah. Untuk berperang untuk mereka gitu. Jadi apa yang mereka mau tuh bisa mereka dapatkan lewat media sosial ini. Dan di internal, misalnya di sebuah negara ini siapa sih yang orang-orang duri dalam daging bagi mereka nih, orang ini akan dihabisin melalui media ya kan? Iya, akan dihabisin melalui media. Bahkan bisa, mereka tuh kekuatannya benar-benar bang. Nggak cuma salah satu negara, tapi bisa semua negara tuh bisa mereka ambil dalam satu genggaman mereka. Cuman dalam hal ini ya masih, puji Tuhannya masih ada yang bisa nge-cover gitu, masih ada yang bisa ibaratnya kuat dengan pendiriannya. Kalau enggak mau udah di saat itu udah masuk ke genggamannya udah berarti misi mereka selesai. Ya mereka tinggal menjalankan apa yang tadi gue bilang. Betul. Kalau mungkin di Indonesia kan mungkin sayap kanan yang kuatnya agamanya mungkin di Islam, mungkin di Prancis di mana ada sayap kanan Kristen yang ortodoksnya ya, yang kolotnya lah, yang benar-benar ngelawan gitu. Artinya masing-masing ini pasti akan coba dihabisin ya. Iya benar. Nah ini sih bro, apa namanya? Ini mudah-mudahan gamblang ya, maksudnya apa yang kita omongin ini walaupun sekedar ngalor ngidul, tapi poinnya lu ngerti kan? Poinnya pasti pas kok. Lihat dari kejadian-kejadian hidup saat ini gitu. Bahkan gue disclaimer gitu bang. Kalau yang kita omongin ini bukan cuma sekedar ngalor ngidul. Kalau gue pribadi, lu bakal ngerasain apa yang gue omongin sekarang. Dan di Jelajah Malam ini. Iya. Sama bang kacamata ini. Anak baik-baik gue ya. Anak baik-baik ngomongnya gitu. Nah bro, ini ada salah satu ya yang mungkin lu lebih mengerti dibanding gua. Sesuatu yang gue tanya tentang, lu pernah mendengar yang namanya Bohemian Group itu apa ya? Yap. Itu gimana tuh menurut lo? Bohemian Group itu masih dalam satu komunitas mereka juga bang. Gitu. Tapi ini yang jarang sekali mereka kasih tahu gitu. Orang pun yang sudah berkeliaran di sekte gereja setan ini bahkan jarang sekali buat ngangkat, bahkan nggak ada, baru gue doang kali. Karena kalau gue kan emang benar-benar ya udah gue kupas semua nih, gue kasih tahu apa ibaratnya mereka itu seperti apa kejahatan mereka, apa yang mereka lakukan. Kalau Bohemian Group itu adalah salah satu perkumpulan bang, perkumpulan ibaratnya komunitas itu yang isinya semuanya petinggi-petinggi global, bahkan ada salah satu di pemegang pemerintahan lah. Ya, pemerintahan, dan itu dia mempunyai dibilangnya ritual tersendiri. Bahkan kalau teman-teman tahu Ryan Gracia, seorang petinju yang pernah diculik. Nah itu dia menceritakan secara gamblang Bohemian Group itu siapa isinya dan apa yang mereka lakukan. Intinya mereka tetap membawa nama si Lucifer itu bang. Tetap ada persembahan, bahkan itu persembahannya benar-benar real yang hidup-hidup. Diapain tuh? Benar-benar hidup-hidup yang cuma lu, tapi lu matinya nanti dengan lu diangkat. Nggak lu mati ditusuk ibaratnya. Ya kan, ditusuk tapi lu cuman
Ya, gini sih, ini ilustrasi ya. Kayak kita digorok gitu, set. Tapi kita masih hidup nih, keadaan hidup. Nanti dengan pelan-pelan kan dia melakukan ritual-ritual, nah itu kita mulai keangkat tuh. Akan jadi makanan santapan si Lucifer itu sendiri. Si Bohemian ini. Si Bohemian itu sering melakukan itu. Ini bisa dibilang klub elitnya dari mereka. Iya, elit-elit global. Kalau yang kemarin yang kalau di lokal itu gue ngeliat kan ada artis segala macem ya. Kalau di sana udah beda lagi tipenya. Udah yang pasti pemegang orang-orang terkaya versi-versi Forbes mungkin. Oke, iya. Mungkin ya. Ya kalau kita lihat kan, ya orang-orang terkaya ini kan pasti punya korporasi, dan korporasinya ini rata-rata juga sudah melambangkan dengan simbol-simbol yang mereka punya. Misalnya kayak X, gue sebut aja lah bodo amat ya. Itu kan, nah kalau Facebook menurut lu lambangnya di mananya nih? Ngomong. Ya, gue pernah ulas kok itu. Facebook itu, teman-teman kalau bisa ditarik lurus itu adalah salah satu simbol dari 666. Jadi Facebook itu kan F ya? Bentuknya itu F, betul. Kalau secara penghitungan Ibrani itu 6. Oke, ngambilnya ke situ. Mediator mereka. Harusnya itu dipakainya dulu itu buat komunitas doang. Komunitas mereka, ibaratnya ini ciptaan mereka, tapi ya udah disebar aja biar sekalian gitu. Dan di X juga sama. Kenapa gue bilang X itu adalah salah satu mediator mereka? Karena kita bisa ngelihat, mohon maaf gitu ya, gue pun ngecek sendiri, ini secara nggak sengaja di X itu keluar kayak gambar porno, video porno itu banyak banget bang. Gue nih bukannya gue suka lihat atau gimana, tapi gue nggak sengaja gue buka itu kayak apa tagarnya gitu, buset gue parah banget. Emang dari dulu sih, semenjak jadi X tuh makin brutal. Artinya memang agenda mereka ini biar menembus batas ya. Iya. Semua bisa dapat ya. Bahkan kalau kita tanpa kita sadar, Gmail itu logonya itu melambangkan Freemason. M-nya. Diulas lagi teman-teman. Terus kalau teman-teman mau tahu lebih detailnya, ada tuh di Instagram gue bang. Gue pernah ngulas itu. Semuanya gue tulis. Tapi dari situ udah gue gak ngulas lagi. Kenapa? Emang kenapa? Itu dapat yang gue dapat serangan itu. Iya di situ gue udah. Dari situ. Tapi gue udah, gue udah pengen hidup aja. Mungkin itu udah terlalu menjurus banget ke mereka kali. Gue juga terlalu terang-terangan. Tapi sih udah bodo amat gue. Nah ini kan di sini bisa artinya kita bisa simpulkan ya, memang kayak Facebook dan segala macam itu memang perusahaan-perusahaan besar, dan artinya yang ya mungkin langsung aja yang tadi kita bilang korporasi-korporasi yang menyokong ini semua kan ternyata memang jelas mereka ini siapa-siapa dan bagaimana, dan ya itulah tinggal gimana kita jelinya melihat agenda-agenda terselubung mereka yang nyampe ke layar handphone kita ya kan? Iya. Bahkan bukan cuman handphone aja bang. Fenomena akan mereka buat itu nanti kita kan punya langit nih. Kita kan nggak tahu isi langit kita apa. Mereka tuh punya satu proyeksi besar, dibilangnya namanya Blue Beam. Blue Beam itu bang, jadi nanti kita bisa lihat di langit tuh ada kayak lafaz Allah. Kayak grafi gitu. Dan itu akan menggoyahkan iman kita gitu. Menggoyahkan iman kita dalam arti apa? Kita akan percaya ke sana lama-kelamaan. Itu adalah salah satu rangkaian mereka untuk dibilangnya menjauhkan kita daripada agama kita yang sekarang. Jadi nanti kita akan, ternyata ini entar ada naga, ada ini, ada apa. Itu bang, yang akan ngeri banget. Bahkan udah dibikin bentuk-bentuk malaikat. Sudah ada beberapa kali ada yang ngambil itu. Mungkin banyak teman-teman bisa cari. Nanti juga mungkin dimunculkan aja bang ya. Itu secara nggak sengaja tuh ada beberapa orang yang ngelihat mereka lagi uji coba. Uji coba? Iya, uji coba Blue Beam itu. Bener-bener 3D banget, kelihatan banget. Iya kan, kayak bener real gitu. Bukannya cuma sekedar kartun, gambarnya bener-bener real banget. Dan itu jauh lebih efektif dibandingin handphone karena semua bisa ngelihat langsung. Orang yang ibaratnya nggak megang handphone tuh pasti akan, ini akan disembah-sembah. Oke. Wah, gokil sih ya. Dan apa ya, bisa dibilang ini mendekat ke arah, kalau di agama gue indikasi-indikasinya mendekat ke arah akhir zaman ya. Iya. Gimana kalau di lu gimana tuh?
sama. Mereka kan rata-rata ngambilnya emang dari kitab yang ada bang. Jadi kitab-kitab itu akan semuanya akan diwujudkan, tapi bukan dengan caranya Tuhan. Ternyata gue mikir dari dulu gue kecil gue kira, oh Tuhan akan nyiptain ibaratnya kiamat gitu. Tuhan akan ini. Ternyata enggak. Bukan Tuhan yang akan menyatakan kiamat, tapi orang-orang kita yang akan mewujudkannya gitu. Dulu kita mikirnya gitu. Kok Tuhan jahat banget ya? Maksudnya kita mau dibinasakan? Kok Tuhan ini banget ya? Iya nggak sih? Pemikiran gue gitu dulu bang. Pas ya masih anak kayak, oh ternyata pas gue ikut yayasan, oh ini balik lagi yang disebut akan ada kiamat itu ternyata bukan dari Tuhan kita, tapi dari mereka yang ingin menjadikan diri mereka itu Tuhan gitu. Yang ingin menyandingkan, oh ya lu harus nyembah gue, lu mau ikut gue nggak kalau mau selamat? Kayak gitu. Nah, artinya kan kita sebagian, walaupun mungkin yang kita omongin baru sebagian kecil kali ya, tapi intinya minimal begini, ada sebuah upaya dari mereka yang mungkin sekarang gue pengen kita ngobrolin, apa sih preventifnya kita dengan misalnya, kan nggak semua orang tuh paham ya, nggak semua orang tuh mengerti, nggak semua orang tuh akan jeli. Nah, dari lu sendiri, apa sih preventifnya kita tuh untuk misalnya ngelihat, oh ini begini nih, oh ternyata ini mereka nih. Nah, itu yang seperti apa dan bagaimana? Ya kalau kita itu pertama sih bang, pertama sekali itu ya udah kita balik lagi ke agama kita dulu. Kita memperkuatkan diri kita dulu, ya kan? Apa yang sudah ada dari dulu gitu, ibaratnya kitab yang kita punya, mari kita buka lagi, kita pahami lagi, kita dalami lagi, barulah kita baru bisa menghindari hal-hal itu bang. Karena kalau kita nggak berpegang ke apa yang kita sudah punya itu, nanti itu akan gampang sekali untuk mereka bang, makanan untuk mereka. Sementara kan tadi gue udah bilang, mereka tuh bahkan sudah ibaratnya langsung mengimport orang-orang luar nih, langsung didatangin nih. Supaya apa? Itu jadi daya tarik untuk mereka. Apalagi ibaratnya di kita itu, mohon maaf gitu ya, masyarakatnya masih kurang lebih lah gitu bang. Banyak yang pintar juga, tapi jangan salah, banyak yang bodoh terhadap agama gitu. Hati-hati, mereka juga bisa mempermainkan agama itu. Makanya di saat kita nggak punya pegangan, ya kan, apa yang diperkatakan sama mereka, kita bisa iya aja, malahan nanti terseret ke sana arahnya. Benar. Iya, intinya ya yang lu Islam ya lu ngaji yang benar, tahu isinya. Yang lu Kristen ya silakan. Yang bisa menyelamatkan itu diri kita sendiri gitu bang. Keimanan baliknya ke situ. Ya kita nggak perlu lah nyari ibaratnya ya orang-orang seperti apa, oh dia hebat, ini nggak perlu. Kita cukup inikan diri kita aja gitu, ya kan, seperlunya aja, ya kan. Jangan sampai kesesat kayak gue mengidolakan waktu itu si bule itu, taunya kan gue terjebak ya, karena gue melihatnya sosok manusianya ya. Gue pikir, oh ini dia ini banget ya, care banget sama gue, oh dia ini banget apa tentang agama, wah dibikin gue adem. Taunya pas gue masuk gue terjebak. Karena gue terlalu mempercayakan diri gue terhadap dia. Padahal potensi itu timbul dari diri kita sendiri gitu. Ya kita punya Al-Quran, kita punya Alkitab, ya tinggal kita baca aja. Padahal ada tuh, diem gak kemana-mana gitu kan. Kita baca, kita dalemin, kita belajar ngaji segala macam, ya kan. Nah itu akan memperkuat diri kita, memperkuat iman kita gitu bang. Mereka juga akan melihat di saat kita punya bangunan yang kokoh, mereka juga gak akan berani mendobrak kita. Setuju. Ya namanya kadar keimanan kita akan ada yang namanya getaran untuk menolak atau iya. Itu nggak bisa kita jelasin, tapi di saat kita sudah beriman, kita ada sesuatu yang wah ini nggak bener nih. Pasti nah hal gitu lah yang susah sih. Tapi bener ngomongin di masing-masing kita, semuanya ini adalah musuh semua agama, musuh semua umat, karena ini Dajjal ini ya, kalau ya mungkin Dajjal juga nggak sih dulu namanya? Apa sih namanya kalau dulu? Kalau di gue bisa dibilang gitu juga sih secara pemahaman. Matanya satu nggak? Iya. Iya kan? Ada lagi juga. Ini pokoknya bro. Intinya ini dikit lagi akan bangkit bro. Ya tapi kita nggak tahu apakah di generasi kita yang masih hidup ini, atau kita nggak tahu setelah kita atau di anak atau di cucu kita ya. Yang jelas kita sekarang ya tugas kita yang masih hidup ini coba menyelamatkan generasi kita dan generasi bawah kita dari mereka semua ya kan. Ya. Nah, gue juga ada ngasih bocoran satu nih. Lagi, 7 juga boleh bro, selalu aja bro, bebas bro. Jadi di saat nanti kita mau hadapi itu bang, akan timbul namanya permasalahan-permasalahan. Contohnya? Dari perekonomian, terus dari wabah, itu akan timbul lagi nih. Kemarin tuh sempat gue sebut tuh,
Tapi dalam ini udah ada tahapannya. Kalau misalkan teman-teman tahu penyakit pneumonia ya, sama kayak COVID, flu gitu. Yang beberapa kemarin meninggalkan artis namanya si Sancai. Iya, tahu. Iya, Neng Sancai kan meninggal ya gitu. Efse. Nah itu timbul lagi bang, seperti COVID lagi nanti. Pandemi lagi akan terjadi lagi. Tapi ini disertai yang mungkin lebih parahnya lagi, berdampaknya ke ekonomi. Jadi bukan cuma sekedar, kalau kemarin kan percobaan pertama tuh. Pandemi pertama oke berhasil nih menginikan orang sekian banyak ya. Jadi udah babak belur sih. Nanti akan ditambah lagi. Itu kita makanya saya pernah ngomong gini. Bersyukurnya orang-orang yang sudah diangkat oleh Tuhan gitu. Mereka tidak akan ngerasakan apa namanya pahitnya dunia. Nah kita nih sekarang yang masih hidup masih akan berjuang nih bang. Yang kita pegang apa yang tadi, balik lagi ke agama kita lagi masing-masing. Kayak gitu. Mau seperti apa dunia ya kita harus menguatkan diri kita, jangan sampai kita terbawa arus. Benar. Kalau sudah terbawa arus kita nggak tahu akan terombang-ambing di mana. Iya. Kita nggak punya perahu. Iya. Kayak gitu. Kalau di gua bahasanya lu harus punya akidah yang kuat. Macam bener aja gua. Nah bro nih, yang sebelum kita tutup nih, gue pengen nanya lagi. Ibaratnya waktu lu masuk di sana kan relatif singkat lah ya, bisa dibilang hanya beberapa ini. Apakah lu masih ingat dengan ibaratnya sletingan lu lah di era itu, sletingan lu atau yang satu gereja setan itu sama lu yang lu lihat orang ini ternyata sekarang ya mungkin kan saat itu lu nggak sampai tahapan minum cawan dan mungkin orang ini minum cawan dan sekarang orang ini bisa dibilang ada nggak yang benar-benar lu lihat bisa benar-benar meroket dari jaringannya mereka? Ada. Itu barengan sama lu saat itu? Iya, bahkan gue juga sempet kaget kok pertumbuhannya anak pertama. Gue kira emang cuman sekedar doang. Tapi emang udah pasti sih dia kan cepet melesatnya gitu. Sorry, ini dia kalangan artis atau main band atau apa nih? Atau politisi atau apa? Dia sekarang main band. Oke. Bandnya namanya apa? Wah. Dia punya banyak band. Oh gitu? Tapi bandnya terkenal semua. Gue nungguin lu. Udah salah satu club itu. Gue nungguin lu kepleset ngomong nih. Oh dia memang benar-benar saat itu yang diorbitkan lah ya. Iya. Karena bahkan iya nyambung nih bang. Bahkan dia itu sekarang udah jadi puja-pujaan buat semua orang gitu, buat kalangan anak-anak muda gitu. Di mana dia ada pasti rame. Salah satunya menyangkut juga nih sama kayak yang tren-tren di daerah-daerah Asia lah. Ada namanya mungkin nggak semua ya, tapi ini gue bisa inikan aja. Gue nggak menyinggung genre, gue nggak menyinggung idola kalian, tapi gue mewanti-wanti kalian untuk yang terlalu mengidolakan orang gitu. Itu harus berhati-hati bang, karena mereka itu udah masuk ke arah-arah sana. Contoh di K-pop itu salah satunya itu ada koreografer yang membuat diri ini This Is My Soul punya si Lucifer. Kalau bisa ambil nih gitu. Bahkan dari simbol-simbol tangan yang tanpa kita sadari gitu kita ikutin. Wah, taunya itu tanpa kita sadari itu ya itu kita lagi meninggikan nama si Lucifer itu. Bahkan di setiap lagu itu, di setiap aransemen itu ada yang namanya, kalau kita bisa jeli bang, itu namanya ibaratnya peninggian untuk si Lucifer. Ada bahasa mungkin yang kita cari nggak ada nih, bahasa Indonesia atau apa nggak ada nih. Nah itu artinya apa? Itu kan harusnya udah wanti-wanti, ya kan? Mungkin kalau di gue itu ada namanya bahasa roh. Kalau di gue itu kan gue tujukan langsung kepada Tuhan.
Tapi ini yang lagu-lagu musik-musik yang ke arah dunia, ada ibaratnya mantra-mantra yang mungkin teman-teman nggak tahu, tiba-tiba mantra, oh ini enak karena lagunya Ikut dilafalkan. diapakan, dinyanyikan. Itu sama aja lu lagi meninggikan si Lucifer itu sendiri. Dan ya sama aja kayak ibaratnya tanpa lu sadari, ya lu dibilang udah hampir mau ke arah sana lah. Gitu, hati-hati tuh. Nah ini menarik, gue tambahin sedikit ya, yang ngomongin juga bener juga tuh, mulai dari kata-kata yang kita mungkin kurang paham tapi ternyata ke arah sana, dan juga ada beberapa, gini gue lihat ya, pose beberapa kepala negara, terutama Eropa, mereka melakukan pose yang sama dengan jari yang sama, dan itu artinya bukan, gue yakin bukan tanpa arti. Menurut lu gimana tuh? Banyak sih simbol. Banyak ya? Simbol mereka, kita tuh nggak pernah ibaratnya menaruh simbol gerakan tuh. Oke. Karena mereka ngeklaim ya, mereka yang klaim. Oke. Mereka klaim semua simbol yang ditunjukkan itu seperti mungkin teman-teman ada yang lihat yang kayak gini kan. Kayak gini itu salah satu penyembahan menunjukkan kalau Lucifer itu ada di atas dan di bawah. Oh. Salah satunya kayak gitu. Oke. Terus ada yang gini. Ini udah jelas kan ini siapa. Terus ada yang artinya seperti ini. I love Lucifer. Oh gitu. Iya. Ini I love hell. Kalau yang begini nih kemarin mirip yang di foto lo yang muncul di pintu tuh. Oh iya. Iya kan? Ada tuh. Ntar teman-teman lihat aja baik-baik. Yang belum lihat. Ya belum lihat. Satu. Ntar gue kasih lihat tuh, bro. Itu nongol cuy. Lu lagi sakit tuh ya? Iya lagi sakit, gue gak bisa berdiri gue. Disatronin cuy. Gak bisa berdiri. Dan itu megang HP tuh begini. Dikit-dikit. Tapi gue tahu tuh ada yang ngeliatin gue. Iya. Oke brother, ini sih udah mungkin nggak usah panjang lebar banget, tapi yang jelas mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini bisa ditangkap ya pada nonton, bahwa mereka itu nggak harus selalu tersurat, kadang-kadang hanya tersirat, tapi mereka ada. Nah, apalagi? Dikit, Bang. Banyak juga boleh. Tetap percaya dengan agama lu yang sekarang, itu adalah pedoman hidup lu sampai mati. Bener tuh, gue demen nih. Sebelum gue tutup, pesan apa nih yang pengen bener-bener lu sampein kepada yang pada nonton tentang apa yang lu omongin dari kemarin? Jangan tersesat. Nenek-nenek pencot juga cuy. Kan tadi udah gue kasih. Iya. Gue juga jangan tersesat. Iya. Kau malu bertanya sesat di jalan. Ya. Oke, brother. Dulu ya nih, gue ucapin makasih banget ya. Lu udah mau bercerita di sini. Sama-sama Bang, thank you juga udah diundang lagi nih. Ya. Gue datang lagi ke sini. Mudah-mudahan apa yang lu sampein ini berguna, manfaatnya, karena mungkin apa yang kita alamin hari ini mungkin nggak ada apa-apanya dibanding generasi anak-anak kita nanti. Yes. Ya kan? Betul. Karena mereka juga zaman semakin berubah, zaman semakin canggih, dan mereka pun semakin update. Ya itulah bro, pentingnya kita ngejaga keluarga, anak, saudara dari hal-hal yang berbau seperti ini, karena mereka ada dan mereka nyata. Musuh manusia paling nyata itu adalah udah satu, itu iblis dan setan. Oke bro, gua Harfi dari Jajah Malam dan Bang Rizky pamit undur diri dulu ya. Yep. Kita ketemu di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam lu dong, salam lu. Shalom. Nah, deh.